Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyrul Afani, NPM 1804-1016 dari kelas A Prodi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah kontrak perbankan. Soal yang pertama adalah hubungan hukum antar bank dan dengan nasabah, baik di bidang simpanan maupun pinjaman, diatur oleh suatu kontrak atau perjanjian. Mengapa pihak manajemen bank di sini dalam kontrak perjanjian tersebut lebih menitik beratkan di bidang pinjaman atau pembiayaan? Kontrak perjanjian sendiri adalah kesepakatan dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Contohnya di sini adalah bank dengan nasabah. Dalam perjanjian simpanan, nasabah dengan bank bersifat mengikat nasabah sebagai penyimpan dan menyimpan dananya di bank. Kemudian di sini nasabah memberikan kebebasan bank untuk mengelola uang atau dana tersebut, dan di sini bank berkewajiban mengembalikan simpanan tersebut dengan memberikan bunga atau bagi hasil atas simpanan tersebut. Dan dalam perjanjian pinjaman terdapat salah satu ketentuan dan syarat-syarat umum perjanjian kredit atau pinjaman. Di sini nasabah mendapatkan dana dari bank. Nasabah di sini berkewajiban untuk melakukan pinjaman dan nasabah di sini mengelolanya. Jadi otomatis nasabah mendapatkan keuntungan atas usaha tersebut, dan bank di sini mendapatkan bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh nasabah. Dan bank di sini adalah tentu saja mendapatkan income. Nah, mengapa bank lebih menitik beratkan kepada pinjaman? Karena yang pertama, perjanjian simpanan adalah bank yang memberikan bagi hasil kepada nasabah. Akan tetapi pada perjanjian pinjaman di sini adalah nasabah yang memberikan bagi hasil kepada bank. Yang terakhir, mengapa bank lebih menitik beratkan kontrak atau perjanjian di bidang di bidang pinjaman atau pembiayaan? Yang di sini yaitu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut sebagai alat bukti tertulis melakukan perbuatan yang merugikan dirinya. Jadi di sini pihak bank atau pihak nasabah dapat mengajukan perjanjian kredit bermasalah kepada pengadilan atau di muka hakim. Soal yang kedua adalah fungsi pembubuhan tanda tangan pada surat perjanjian atau akad pembiayaan adalah sebagai pengesahan atas persetujuan atas yang diperjanjikan dan bukti kesepakatan para pihak dari apa yang diperjanjikan. Bagaimana secara yuridis apabila pihak kedua atau nasabah tidak bisa tanda tangan? Jelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh bank agar surat tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut saya, apabila nasabah tidak bisa tanda tangan, seperti contohnya tunanetra, sehingga dia tidak bisa melihat dan tidak bisa membaca surat perjanjian tersebut, sehingga untuk melakukan tanda tangan pun dia tidak bisa. Di sini secara yuridis nasabah dapat menggunakan pembubuhan cap jempol yang kedudukannya dapat disetarakan dengan tanda tangan apabila pembubuhan cap jempol dilakukan di hadapan pejabat umum atau notaris. Dan selanjutnya pernyataan mengenai tindakan pembubuhan cap jempol orang yang bersangkutan dalam pasal 1874 KUH Perdata, sehingga di sini dapat dianggap sah apabila nasabah dapat membubuhkan cap jempol di hadapan notaris. Kontrak atau perjanjian secara etimologi adalah ikatan, atau dalam Islam disebut akad.
Secara terminologi adalah keterikatan antara para pihak yang melakukan ijab kabul sesuai dengan syar'i atau syariat agama Islam yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat. Sebutkan dan jelaskan akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, apabila tidak memenuhi syarat subjektif, akibatnya yaitu perjanjian dapat dibatalkan. Yang kedua, apabila tidak memenuhi syarat objektif, akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Maksudnya apa di sini batal demi hukum? Yaitu secara yuridis dianggap tidak ada suatu perjanjian sehingga masing-masing pihak tidak dapat saling menuntut di muka hukum, di muka hakim atau pengadilan, karena tuntutan yang diajukan mereka itu tidak ada dasarnya. Nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan jenis surat akad pembiayaan yang dibuat di bawah tangan berdasarkan kekuatan pembuktian. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, akta di bawah tangan saja. Yang kedua, akta di bawah tangan yang di luar marking, dan yang ketiga adalah akta di bawah tangan yang dilegislasi. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat pihak-pihak dalam perjanjian dan ditandatangani tanpa perantara seorang pejabat umum atau notaris. Di sini kekuatan pembuktian di bawah tangan saja sebagai permulaan alat pembuktian. Nah, nanti akan ditambahkan apabila ingin ditambahkan yaitu dengan watermarking dan legislasi. Akta di bawah tangan yang di watermarking adalah kekuatan pembuktian akta yang di watermarking hanya pada kebenaran dan kepastian mengenai tanggalnya yang disampaikan oleh pejabat umum atau notaris yang kemudian didaftarkan dalam daftar khusus pejabat umum yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah akta di bawah tangan yang dilegislasi, yaitu pernyataan yang dilakukan pejabat umum yang berwenang mengenai kepastian tanggal dan kebenaran tanda tangan yang dibubuhkan para pihak dalam suatu akta di bawah tangan, yaitu dengan cara membawa dan menandatangannya di hadapan pejabat umum. Soal yang kelima atau soal yang terakhir adalah jelaskan perbedaan akta di bawah tangan dengan akta otentik atau notaril. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik seperti dalam pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai pasal 1874 KUH Perdata, yaitu hanya pihak yang membuat akta saja yang menandatangani akta tersebut. Perbedaannya yaitu akta di bawah tangan memerlukan saksi, memperkuat perjanjian atau pembuktian jika ada masalah dalam hukum perjanjian. Sedangkan pada otentik, pejabat umum memiliki kewenangan membuat perjanjian hukum, maka tidak memerlukan saksi lagi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.